Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hanif Amro dari D4TI Informatika Politeknik Pos Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu grid computing dan service oriented architecture. Grid computing ialah sekelompok komputer yang terhubung secara fisik melalui jaringan atau dengan internet untuk melakukan tugas khusus bersama seperti menganalisis data e-commerce dan memecahkan masalah yang kompleks. Grid adalah bentuk komputer super virtual yang dimana menyelesaikan aplikasi tertentu. Ukuran grid dapat bervariasi dari jaringan perusahaan kecil hingga besar. Nah, untuk elemennya sendiri, grid computing terdiri dari hardware, software, dan firmware. Nah, untuk jenis-jenisnya, grid computing memiliki 5, yaitu computational grid, data grid, collaboration grid, network grid, dan utility grid. Dimana dari masalah itu memiliki kegunaan asing seperti komputasi grid. Nah, untuk contoh atau penerapan grid computingnya, maksudnya di mana apabila sistem tersebut melakukan koordinasi terhadap sumber daya komunitas yang tidak berada di bawah suatu dalih tersebut, dalih terpusat, dan seandainya sumber daya yang digunakan berada dalam satu cakupan domain administratif, maka komputasi tersebut belum dapat dikatakan komputasi grid atau grid computing. Tulisannya seperti ini. Terus yang kedua itu di mana sistem tersebut menggunakan standar dan protokol yang bersifat terbuka, tidak terpaut pada suatu implementasi atau produk tertentu. Grid computing disusun dari kesepakatan terhadap masalah yang fundamental dibutuhkan untuk mewujudkan komputasi bersama dalam skala besar. Terus yang kesepakatan dan standar itu dibutuhkan adalah dalam bidang autentikasi, otorisasi, pencarian sumber daya, dan akses sumber daya. Terus yang ketiga itu umumnya sistem tersebut berusaha untuk mencapai kualitas layanan yang canggih. Kelas yang jauh di atas kualitas layanan komponen individu dari komputasi tersebut. Nah, untuk contohnya adalah ada scientific simulation, medical image, computer aided drug discover, CADD, prediction, e-learning, visualization, microprocessor design. Nah, lanjut ke SAO atau Service Oriented Architecture. Suatu struktur yang menunjukkan komunikasi antara service. SAO mendefinisikan bagaimana dua bagian komputer seperti program-program saling berinteraksi dalam suatu cara yang memungkinkan suatu bagian menjalankan suatu bagian pekerjaan bagian lainnya. Interaksi service didefinisikan dengan menggunakan bahasa tertentu. Setiap interaksinya merupakan self-contained dan loosely coupled, sehingga masing-masing interaksi berdiri sendiri. Seperti itu. Nah, untuk proses yang terjadi pada SAO umumnya lebih fleksibel dan mudah dikembangkan, terus dikomunikasikan dan didistribusikan secara tepat dan untuk menunjang proses bisnis. Nah, SAO memiliki peran penting umumnya pada suatu perusahaan yang dimana sifatnya dia loosely coupled, yaitu tingkat kebergantungan antar komponen mudah, terus high interoperable, mudah dioperasikan, reusable, yaitu dimana dapat digunakan kembali, dan interoperability, dapat berkomunikasi antar platform, jadi saling mudah saling terhubung, itulah kembangnya untuk mendukung untuk dapat tujuan bisnis dan suatu perusahaan tersebut. Nah, contohnya itu adalah sebuah aplikasi komponen ruangan yang dimana menyediakan sebuah servis
tiket booking, maka aplikasi-aplikasinya lainnya seperti Flight Schedule, Payment Gateway, Flight Detail, dan sebagainya dapat memanggil servis flight booking tersebut tanpa perlu mengetahui di mana flight schedule tersebut berada dalam jaringan dan teknik pemanggilannya yang harus digunakan. Hal ini kontras dan pendekatan tech coupling di mana dalam hal ini setiap aplikasi penerbangan di atas masing-masing harus mempunyai fungsi flight schedule dalamnya sehingga menyulitkan membutuhkan biaya resource besar jika perlu merubah logik dari flight schedule oleh kesan bisnis yang baru dan setiap aplikasi. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Dan SAO menjadi solusi yang beragam dari platform serta permintaan untuk integrasi dari sistem. Gampangnya gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.